Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam perbincangan menarik. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Baik Sobat SHC, pada kesempatan hari ini saya mencoba mengulas berita-berita aktual. Dalam channel ini saya singkat ya mental ya Sobat. Mental itu mengulas berita aktual. Jadi di deskripsi sudah saya tulis. Baik Sobat, kita lanjut ya. Ini dilansir di CNN Indonesia. Saya baca dulu beritanya ya, agar kita fokus mendengarkan berita menarik ini ya Sobat. Dilansir CNN Indonesia, aparat bubarkan pendemo petisi rakyat Papua di Abipura hingga Heram. Jadi petisi ini perlu kita ketahui ya, petisi ini merupakan sebuah pernyataan di mana pernyataan tersebut ditulis dan disampaikan kepada pemerintah agar petisi tersebut dikabulkan dan dijadikan pertimbangan di dalam memutuskan pemutusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini sambil baca berita dulu ya Sobat ya. CNN Indonesia, aparat keamanan membubarkan massa pendemo dari petisi rakyat Papua yang disingkat dengan PRP yang berkumpul pada beberapa titik di distrik Abepura dan distrik Heram, Kota Jayapura, Kamis 14/7. Dalam demo itu diketahui massa menolak pembentukan daerah otonomi baru. Ya, kita ketahui bahwa otonomi ini merupakan kinerja pemerintah di daerah ya, di mana kinerja tersebut bekerja sama dengan masyarakat. Kasih Humas Polresta Jayapura, Kota Ibda Sarah Kaviar mengatakan aparat keamanan TNI Polri telah membubarkan pendemo di beberapa titik kumpul sehingga mereka tidak sempat menjadi kelompok yang lebih besar. Pendemo tersebut memang dibubarkan oleh TNI dan Polri Sobat ya. Mengapa demikian dibubarkan? Karena terindikasinya menutup ruas-ruas jalan dan menghambat perjalanan ataupun menghambat tempat-tempat halayak, tempat-tempat pasar, tempat-tempat mega mall ataupun tempat-tempat yang lain, sehingga polisi membubarkan dari beberapa titik pendemo yang ada di Papua tersebut. Kita lanjut baca berita dulu ya. Setelah itu nanti saya memberikan pemaparan ataupun penyampaian yang saya mampu menjelaskan dari berita ini ya Sobat ya. Ia menyatakan secara keseluruhan situasi Kamtibnas ini keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Ia menyatakan secara keseluruhan situasi Kamtibnas aman dan terkendali, aktivitas masyarakat berlangsung normal. Walaupun demikian, ada juga yang berhasil ke kota Jayapura ya, dan berdemo ke DPRD Provinsi Papua. Namun imbuhnya massa yang datang menggunakan kendaraan untuk berdemonstrasi itu membubarkan diri setelah berorasi. Jadi di Jayapura ini berorasi, setelah itu bubar sendiri tanpa dikawal aparat TNI ya. Sarah mengatakan untuk menjaga keamanan saat demo PRP itu sebanyak 2.000 personil TNI yang dikerahkan oleh TNI dan Polri ya, untuk mengamankan dan mengawal dari pendemo tersebut.
Dia mengakui banyaknya personil ini disiagakan karena pihaknya tidak mengizinkan pendemo melakukan long march ke DPR Provinsi Papua. Long march ini memang banyak kita temui di beberapa laman-laman atau kita temui di Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Itu banyak kita jumpai terkait dengan long march. Long march ini gerak jalan jarak jauh. Selain itu, mengizinkan pendemo melakukan long march, pihaknya menegaskan PRP juga bukan organisasi yang terdaftar di Kesbangpol. Kesbangpol ini Kesatuan Bangsa dan Politik, maka kita singkat Kesbangpol ya. Ini kalau saya baca semua ini lama ya sobat, jadi begini aja, saya langsung menjelaskan dari memberikan sebuah pemaparan dari saya pribadi ya. Petisi ini memang menarik ya. Mengapa saya katakan demikian? Pemerintah itu memang harus digoyang, pemerintah itu harus dikritik ya, pemerintah itu harus dikontrol dengan menurunkan masyarakat, dengan menurunkan organisasi-organisasi yang ada di lingkungan kampus. Tentu ini menjadikan sebuah kontribusi baik terhadap masyarakat, sehingga masyarakat dan organisasi yang ada di kampus ikut berpartisipasi dalam petisi tersebut. Tetapi anehnya di sini kenapa dijadikan sebuah permasalahan, di mana permasalahan tersebut terkait dengan long march. Menurut saya pribadi ya, sebelum adanya petisi, sebelum adanya agenda demonstrasi, tentu himbauan, baik itu himbauan dari media, baik media cetak, koran, media sosial dan lain-lainnya, tentu ini menjadikan sebuah peluang besar terhadap demonstran yang harus diizinkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi antara pemerintah dengan Polri itu memang harus diikat dengan adanya surat-surat tersebut, sehingga di dalam isi petisi ini bisa meyakinkan pemerintah dan bisa memberikan kemanfaatan terhadap demonstran, dan tidak ada yang namanya kegagalan di dalam penyampaian petisi. Kalau kita lihat dari petisi ini, tentu ini tidak tersampaikan aspirasi yang disampaikan oleh demonstran karena gagalnya dan dibubarnya demonstran yang ada di beberapa titik tersebut ya. Dan ini juga akan menghambat terkait dengan penyampaian di muka umum ya, karena alasan tadi adanya sebuah long march itu ya, sehingga penyampaian yang disampaikan di muka umum ini tidak terrealisasi dengan apa yang menjadi harapan bersama ya. Memang dalam menyampaikan di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, memang diatur dalam pasal 1 terkait dengan menyampaikan aspirasi, baik itu tertulis, baik itu dengan secara berpendapat, baik itu secara bebas ya. Tentu memang sudah diatur, tetapi di dalam aturan tersebut memang harus memberikan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan hanya para pendemo tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, dan ini ulasan dari berita tersebut ya, yang menjadi kendala dari penyampaian orasi tersebut ya. Ya baik sobat, mungkin sampai di sini ulasan berita yang menarik ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada ulasan, kata-kata, ucapan yang tidak menyenangkan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.